Shalom guys, ketemu lagi sama kami di Badan Anak Muda Gaby House of Bread. Aku percaya banget kalau sukacita yang dari Tuhan turun ke atas kita sore hari ini, baik kami yang ada di sini maupun kamu-kamu yang ada dimanapun kamu berada. Saya percaya sukacita Tuhan sama tercurah atas kita semua. So prepare your heart, kita mau berdoa saat ini, kita mau ketemu sama Tuhan. Kita mulai dengan doa. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, generasi ini ya Tuhan Yesus. Generasi yang merindukan Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk menjadi orang-orang ya Tuhan yang akan membawa berita Injil-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan Yesus. Yang akan Kau pakai ya Tuhan. Generasi Yeremia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Utuslah kami ya Tuhan Yesus. Mulai dari bangsa Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Diberkatilah pemerintahan bangsa kami. Diberkatilah Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa biar gereja menjadi jawaban ya Tuhan. Bagi segala permasalahan yang terjadi di bangsa ini. Bahkan bagi krisis pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di bangsa ini. Gereja-Mu akan tetap tegak berdiri menjadi jawaban ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami gereja-Mu ya Tuhan, memberkati para pemimpin, bapak-bapak rohani kami. Bapak Gembala Pembina kami dan keempat wakilnya ya Tuhan. Bapak Gembala Rayon kami ya Tuhan dan kedua wakilnya. Demikian juga ya Tuhan dengan Bapak Gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Bapak Pendeta Ari Nugroho, berkati mereka ya Tuhan. Ikat dalam tali kasih-Mu. Dan biar senantiasa ya Tuhan pengurapan-Mu tercurah atas mereka ya Tuhan. Oh juga Tuhan Yesus, kasih anugerah-Mu, belas kasihan-Mu tercurah bagi mereka ya Tuhan. Dalam melihat jiwa-jiwa ya Tuhan yang memerlukan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dimanapun ya Tuhan kami berada saat ini yang sedang mengikuti ibadah ini. Kami percaya lawatan-Mu di sana terjadi. Bahkan Tuhan biar terjadi radiasi ilahi ya Tuhan. Dimanapun ketika mereka kami ya Tuhan melakukan ibadah ini ya Tuhan Yesus. Tuhan ada banyak orang yang dijamah. Ada orang-orang yang terjangkau ya dari yang tidak terjangkau ya Tuhan. Ada banyak orang yang mendengarkan berita Injil. Mereka merasakan lawatan hadirat-Mu yang membawa kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah ya Tuhan sepanjang ibadah ini sukacita surga melimpah atas kami. Dan menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan siap bersukacita. Karena nama-Mu yang hebat dan ajaib dalam hidup kami. Yuk semua sama-sama katakan amin. Woo! Get ready guys. Kita bersukacita dalam Tuhan. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan buat kita. Woo! Haleluya, come on geng. Woo! Yuk dimanapun kita berada, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Hanya di dalam Yesus men. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Yes. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Dia selalu ada buat kita guys. Yesus Tuhan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Yes. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Amin. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Oh, Kaulah sukacita, hey, pengharapan
sukacita selamanya. Let the music praise the Lord. Amen. Oh 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 oh. Come on, sing it, guys. Sing it all. Oh 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 oh. Aha. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Come on, haleluya, bersukacita selamanya. Yeah, haleluya. Yes, karena sukacitamu adalah kekuatan bagi kami, dan sukacitamu Tuhan yang membebaskan kami. Yes, terima kasih Tuhan. Kami bangga Engkau telah memilih kami lebih dulu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya guys, tepuk tangan guys. Kita sama-sama nyanyi pujian ini ya. Karena Tuhan Yesus yang telah milih kita duluan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes. Makasih Tuhan, kebenaran-Mu adalah pilihan kami dan yang telah bebaskan kami. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri keselamatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes, para terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kebenaran-Mu yang telah bebaskan kami, dan kebenaran-Mu yang telah menjadi pilihan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus yang terus menuntun kami kepada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau kami hidup karena percaya, bukan karena hanya melihat ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah Immanuel yang terus menuntun kami dari dalam sini, dan yang terus membawa kami tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah buktikan bagaimana kasih setia-Mu yang gak pernah luntur dari hidup kami ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Surrender all to you. Here we come to worship. Bapa-Ku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan,
Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami panggil Kau Tuhan Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
besertaku, di dalamku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, dengan iman yuk, dengan iman yuk. Engkau besertaku. Kita nggak bisa hanya nyanyi biasa, dengan iman. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, haleluya. Yes, haleluya. Shalom Youters, kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Saya bersyukur semoga kita semuanya dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat semuanya. Baik, pergumulan gembala dan pemimpin kepada anak-anak muda itu biasanya sama. Kalau gembala yang di desa ketika mereka membimbing, mengembalakan dari anak-anak sekolah minggu, kemudian setelah kemudian remaja dan mau kuliah menjadi mahasiswa, mereka akan pergi ke luar kota. Dan ternyata di luar kota ketika mereka tidak ada yang membimbing, kebanyakan tiba-tiba ketika mereka pulang ke desanya, mereka mendapatkan pasangan hidup yang bukan seiman. Kalau pergumulan pemimpin atau hamba Tuhan di kota besar ini, terutama di tengah pandemi ini adalah bagaimana melihat anak-anak muda sekarang ini cara ibadahnya. Karena memang tidak mudah untuk melakukan ibadah tatap muka di tengah pandemi ini karena banyak syarat protokol kesehatan. Saya berpikir, saya berdoa, bagaimana ya anak-anak muda ini kembali semangat untuk beribadah. Dan Tuhan tuntun melalui Kisah Rasul 7, mari kita membuka ayat kita, ayat 22 sampai 23, dengan panggilan dan tujuan hidup kita harus mengerti
Dari Kisah Rasul 7 ayat 22 sampai 23 akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, perhatikan, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ayat ini menarik karena pada usia muda Musa ingin membela bangsanya. Dia tetap berkeinginan untuk mengunjungi saudara-saudaranya, keinginan membela bangsanya dari penjajahan dari Mesir. Padahal Musa dapat didikan hikmat dari Mesir. Ketika dia memiliki hasrat, timbul keinginan, maka disinilah menjadi sebuah penekanan bagi saya. Bagaimana users hari-hari ini? Apakah engkau masih memiliki keinginan untuk ke depan ini beribadah secara online maupun secara tatap muka, ataupun melayani di media sosial, ya, ataupun mendoakan generasi ini untuk menggenapi rencana Tuhan? Para motivator ini biasanya selalu mengajarkan begini, tentang ayo menetapkan goal kita ke depan seperti apa, mimpimu anak-anak muda seperti apa, ayo supaya sukses, berhasil, memperjelas nilai-nilai hidup ini, menyusun rencana supaya percaya diri, membidik hal yang sangat tinggi. Motivator mengajarkan seperti itu untuk mencapainya kepada anak-anak muda. Tetapi di dalam Tuhan hal itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Untuk mewujudkan impian dan meraih goal kita harus menggenapi juga tujuan Allah. Kita harus mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita. Kalau kita tidak mengerti tujuan hidup kita, tujuan panggilan kita, maka motivator itu hanya sebatas motivasi saja. Tuhan mau kita bertumbuh, ya users. Ada fase-fase pertumbuhan, fase berjuang. Mungkin hari ini kau sedang berjuang, kuliah, berjuang mencari pekerjaan, berjuang di dalam mencari pasangan hidup, ya. Atau juga sedang fase bertahan hari-hari ini, bagaimana bertahan untuk bisa kuliah, bertahan untuk bisa mencapai cita-citamu, ataupun juga sudah masa stabil. Dari biasanya masa berjuang, kemudian masa bertahan, sampai masa fase stabil, kemudian masuk ke fase yang sukses nanti dan menjadi fase yang bermakna. Dari berjuang sampai bermakna itu perlu sebuah proses. Kita harus mengerti tujuan hidup kita dan panggilan hidup kita. Bagaimana menemukan tujuan hidup dulu? Kalian sudah ngerti nggak tujuan hidup kalian atau masih bingung? Hari ini masih BT atau masih galau, ya? Kita lihat bagaimana menemukan tujuan hidup. Yang pertama, user harus menyadari identitasmu hari-hari ini. Apa sih identitasmu hari ini? Kalau Alkitab mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, identitas kita adalah sebagai anak-anak Allah. Ya, kamu katakan pada dirimu sendiri, aku ini anak Allah loh. Kedua, user harus menyadari keunggulan karuniamu. Apa yang menjadi keunggulan dalam hidupmu ini apa? Ya, engkau mungkin memiliki keunggulan memberi nasihat, engkau bisa menasihati orang lain, engkau bisa memiliki keunggulan di dalam menari, membuat konten di media sosial, atau memiliki keunggulan di YouTubers dan sebagainya, yang engkau bisa ngerti keunggulanmu di sana. Dan juga yang ketiga, engkau harus menghidupi dan juga memaksimalkan tanggung jawabmu kepada siapa? Kepada dirimu sendiri juga, kepada orang tuamu, kepada juga sahabatmu, kepada gereja lokal, kepada juga komunitas, dan tentunya kepada Tuhan. Nah, tiga hal ini adalah engkau bisa menemukan tujuan hidup. Saya ulangi, menyadari identitasmu, menyadari keunggulan karuniamu, menghidupi dan memaksimalkan
tanggung jawabmu. Ya inilah kalau engkau mengerti tujuan hidup. Nah, bagaimana sekarang memahami panggilan? Setelah engkau mengerti tujuan hidupmu, panggilanmu sekarang di mana? Kalau engkau belum mengerti tujuan hidup dan panggilanmu, maka engkau akan menjadi anak-anak muda yang hari ini hanya stagnasi, hanya menunggu, menanti, dan tidak melakukan apa-apa. Tapi lihat bagaimana kita memahami panggilan hidup ini. Tadi kita membaca kisah Musa. Bagaimana dia masih muda, dia ingin melakukan sesuatu untuk bangsanya, meskipun tantangannya begitu besar, dan ketika itu dia harus membunuh prajurit dari Mesir, dia melarikan diri, kemudian dia mengalami berjumpa dengan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana mengerti panggilan hidup kita? Kita harus mendeteksi panggilan hidup kita ini. Dideteksinya adalah bagaimana mendeteksi panggilan pelayanan. Dengan apa? Biasanya ada roh tidak puas dalam roh kamu ya. Ada Roh Kudus ini yang mendorong. Rasanya aku kok nggak tega. Seperti Musa melihat bangsanya tertindas seperti itu. Ada nggak hal-hal yang seperti itu ke dalam dirimu? Kira-kira engkau tega nggak melihat generasi ini amburadul, generasi ini mengalami hidup yang tidak benar, di jalan yang jahat, terlibat kejahatan, seksual, pornografi, waduh luar biasa. Kita harus deteksi panggilan kita ini. Contoh Musa tadi ya, Musa itu sadar loh, dia bukan dari Mesir, dia sadar, kayaknya aku bukan dari Mesir ini. Meskipun dia dididik hikmat Mesir, sampai besar mudanya di Mesir, pola pikirnya juga Mesir, tetapi dia menyadari bahwa dia bukan dari Mesir. Demikian juga harus menyadari bahwa kita ini bukan anak-anak dunia, kita ini anak Allah. Kita tidak terlibat dengan hal-hal yang menduniawi seperti itu. Tetapi kita harus menyadari kita ini anak Allah. Sebab itu ketika juga Yeremia sebagai nabi, walaupun dia keturunan imam, mestinya dia harus menjadi imam. Tetapi ketika Yeremia dipanggil Tuhan menjadi nabi, dalam Yeremia 1 ya, akan saya bacakan, Bapak bacakan ayat 4 dan 5, panggilannya seperti ini. Firman Tuhan datang kepada aku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab ini masih muda. Tetapi lihat, hari-hari ini kan kita sedang difokuskan oleh para pemimpin, didengungkan untuk menjadi generasi Yeremia, yang memang ada katanya, kalau motivator bilang kita harus sukses, sukses, dan sukses. Padahal Yeremia terpanggil itu dalam keadaan tantangan yang luar biasa. Berani tidak populer, ditekan oleh bangsanya, bahkan keluarganya. Dia harus menghadapi orang-orang yang tidak percaya atas ucapannya. Tapi Tuhan panggil sejak dalam kandungan. Dia tidak bisa menolak. Dan Yeremia kemudian mengerti panggilan itu meskipun berat tantangannya. Tetapi lihat Alkitab mengatakan apa? Dia menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Paulus, kita pernah menyadari ya, panggilannya Paulus itu bukan saat dia bertemu Tuhan di Damsyik ketika dia mengenai anak-anak pengikut Kristus, anak-anak Tuhan. Justru bukan disitulah panggilannya Paulus. Tapi Paulus menyadari bahwa panggilannya sejak dalam kandungan. Maka kita melihat di dalam Galatia 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Paulus yang masih muda pun menyadari bahwa sejak dalam kandungan dia sudah terpanggil. Sebab itu saya tanya,
keadaanmu, kelahiranmu itu bukan karena sengaja atau karena kebetulan, tidak. Saya mau katakan, sejak dalam kandungan Tuhan sudah pilih Yudas. Sampai hari ini engkau masih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pertahankan itu, lakukan segala kehendak dan perintahnya. Engkau harus menyadari sejak dalam kandungan Tuhan sudah pilih engkau. Ya, itu ada hasrat rohani, ya, ada pengenalan sehingga kita mengerti panggilan Tuhan itu. Karena ada rasa mendeteksi, ada deteksi bagaimana ada ketidakpuasan di dalam Roh Kudus. Ya, kita harus sadarkan hal itu ya, Yudas, bahwa iya ya, saya ini bukan dari dunia, sejak dalam kandungan Tuhan sebenarnya sudah pilih aku. Sebab itu kita harus mengerti akan hal ini supaya engkau move on kembali, semangat kembali melayani Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti tadi Musa, juga Yeremia, juga Paulus. Yang kedua, untuk mengerti panggilan itu, engkau harus memiliki keinginan yang ilahi. Artinya ada keinginan ilahi untuk melakukan apa? Melakukan sesuatu meskipun sebenarnya itu sulit. Meskipun sebenarnya itu tidak enak, penuh resiko. Tetapi engkau ingin melakukan karena keinginan ilahi dan Tuhan sendiri. Ada banyak juga anak-anak muda yang sekarang bergerak sendiri, ya, memberitakan Injil, menyaksikan di YouTube atau Facebook atau Instagramnya. Dia buat konten-konten yang memberkati, dia bikin video, nyanyian-nyanyian rohani. Karena dorongan dari Roh Tuhan, ada keinginan supaya orang yang melihat ini diberkati dan menjadi berkat juga. Banyak sekali kita bisa melihat konten-konten di media sosial, bebas. Tetapi ingat, apapun yang kita lakukan berbuat, Tuhan pasti akan tahu. Kita mesti mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan untuk memuliakan Tuhan, saya percaya apapun yang kau lakukan pasti ada upahnya kelak nanti di surga. So itu, ayo miliki Tuhan. Aku ingin menolong generasi ini. Bapak waktu masih muda punya kerinduan, keinginan apa? Melayani anak-anak kecil. Karena pemikiran Bapak seperti ini. Kalau anak kecil ini sudah kenal Yesus, maka dia kalau pemuda remaja, dia akan menjadi satu jiwa gitu ya. Kalau anak kecil saya hitung setengah jiwa. Tapi kalau udah pemuda remaja sampai orang tua, dia menjadi satu jiwa sampai tua, dia cinta Tuhan. Daripada kita melayani mungkin udah umur 50 tahun, sebentar lagi dia usah dipanggil Tuhan, ya. Tapi nggak apa-apa, apapun yang kita lakukan, tetap itu berharga di mata Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus mulai melangkah. Untuk bisa mengenapi panggilan Tuhan itu, ayo melangkah hal-hal yang kecil dulu, ya. Jangan takut, dengan dorongan hati, ada kuasa rohani, ada sukacita dan damai sejahtera, lakukan saja dengan sukacita, bukan menjadi sebuah beban ya. Apapun yang kau lakukan, pasti Tuhan memberkati kalian. Sekarang apa yang menjadi penghalang-hambatan ke arah panggilan itu? Biasanya mengatakan, saya bukan siapa-siapa, saya tidak berharga. Jangan bilang seperti itu. Itu kerendahan hati yang palsu. Engkau harus tahu kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk engkau, anak-anak muda ya. Engkau harus tahu kenapa Yesus mengasihi engkau. Engkau harus tahu itu. Jangan aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak berharga. No, tidak, engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Jangan berkata saya tidak mau membuat kecewa atau mengacaukan. Jangan berkata seperti itu. Itu halangan, itu perasaan yang tidak ada dasarnya, perasaan takut yang tidak berdasar. Engkau mungkin berkata saya tidak dapat melakukan hal itu, saya tidak bisa Pak Pendeta. Engkau merasa tidak sanggup, engkau kurang gigih. Bersama Tuhan engkau pasti bisa. Jangan berkata saya tidak berani bayar harganya. Engkau mau mempunyai kelemahan di dalam disiplinmu. Jangan juga berkata saya tidak yakin kalau itu akan berhasil. Jangan. Engkau punya iman di dalam Yesus Kristus. Apapun bersama Tuhan engkau pasti bisa. Jadi kata-kata itu harus dihilangkan. Bagaimana saya membawa anak-anak Yuter untuk memperlakukan masa lalu kita sekarang ini kepada masa kini ya. Ini ada tuntunannya. Jadi begini, jangan masa lalu itu dipelihara dalam hatimu. Ya, jangan dipelihara ya.
Kemudian jangan disesali masa lalu. Sekarang hidup pada masa kini. Sudah tinggalkan masa lalu, kubur. Ya, jangan juga diulang-ulang terus masa lalu itu dibawa-bawa dalam masa kini. Dan mintalah, basuhlah dengan darah Yesus Kristus. Kemudian balikkan masa lalu, putar balikkan ke arah kebaikan. Dari keburukan dibalik menjadi arah kebaikan. Ayo responi panggilan Tuhan atas hidupmu ya, dan tujuan hidupmu. Meskipun tidak selalu mudah ditemukan. Kebanyakan anak muda di dalam hal ini belum tahu jalan yang benar. Dan banyak jenis jalan yang salah sebelum akhirnya menemukan jalan yang benar. Tapi dari himbauan Bapak hari ini, saya berdoa supaya engkau menemukan tujuan hidupmu dan panggilan hidupmu yang jelas. Ya, nanti di akhir dari nasihat Bapak ini ada video yang membangkitkan, menginspirasi kalian. Kalau orang yang tidak sempurna saja bisa menemukan panggilannya dan tujuan hidupnya, apalagi kamu anak Yudas. Found Zul. Hai, saya Zul. Meskipun saya dilahirkan berbeda, tapi saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan. When most people meet Zul, the first thing they see is not his personality or skills, they see his disability. And it's not just other people, his parents did too. Orang tua saya malu dan mereka memutuskan untuk membuang saya ke sungai. His own parents could not accept his disability that he was born with. And his entire life, everyone looked down on him because everyone thought disabled meant useless. Sooner or later, that got into his own head. That's why when he was 13 years old, he tried to end the pain and kill himself. Saya pernah memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena saya takut menjadi beban mereka. But one day, things turned around. He found a purpose for himself in the last thing he expected, a camera. Even though he has no hands or legs, he picked up a camera with only his arm muscles, strapped it on his neck, and used all the strength he had to press the shutter. And that changed his life. His pictures were really good, so good that people could not believe he took these pictures. He took thousands of pictures. He became popular on Instagram and eventually he got a scholarship to study at a photography school. Hidup saya tanpa batas dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. So he went one step further and became a mechanic. He designed his own car and assembled it with the help of his friends so he could go anywhere in the world. It's a special car that only he can use, with a brake and an engine from a motorbike, a steering wheel from a go-kart, and he calls it his own Formula One car. Dengan mobil ini, saya bisa keliling kemanapun. And in the future, he's planning on conquering the oceans. He's learning how to dive just so he can take underwater shots and improve his craft. Think about this for a second. Without any arms or legs, this guy can take pictures, build a career, build a car, and learn how to swim in the oceans. Disabled is everything he is not. Disabled is the wrong word to use because people like him fight every day to stay alive. They are the most abled people in the world. Look at us now. Look at you shine. We're not coming down. Amin. Kita berdoa. Bapak, hamba-Mu berdoa, biarlah roh Tuhan menjamah mereka di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada hari ini, agar anak-anak muda mengerti tujuan hidup mereka dan meresponi panggilan hidup mereka. Tuhan, mereka bermanfaat, mereka berguna bagi banyak orang lain. Mereka bisa menasihati, menginspirasi, bahkan berdampak bagi generasi yang lain, terutama generasi milenial, generasi Jeremia ini. Bapak pakai anak-anak muda GBI House of Bread ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan.
dalam nama Yesus Kristus. Mari responi yang rindu dipakai Tuhan, yang rindu mau melihat video ini dan menginspirasi hidup kalian. Responi firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, aku katakan kau berharga di mata Tuhan, engkau mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya guys, tepuk tangan guys. Kita sama-sama nyanyi pujian